Salam budaya, mencerdaskan dan menguatkan peradaban. Sobat budaya, kembali lagi bersama saya Carolina di podcast kesayangan kita semua. Episode kali ini kita akan berkenalan dengan program studi termuda yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Kita sudah ada kedatangan narasumber yang sangat spesial, Mbak Fania Pramudita Hanjani. Beliau adalah dosen di program studi Antropologi Sosial FIB Undip. Nah, beliau ini nanti akan berbagi seputar program studi antropologi itu keunikannya apa sih gitu ya. Senang sekali bisa berbincang dengan beliau. Ya, apa kabar Mbak Fania? Hai Mbak Olin, apa kabar? Saya baik-baik aja sih Mbak Olin, gimana hari ini? Luar biasa Mbak, ini Mbak Fania sangat semangat sekali ya. Semoga akan semangat terus di beberapa waktu ke depan. Siap, Mbak Olin gimana ngajarnya? Oke nggak akhir-akhir ini? Mantap, walaupun puasa tapi semangatnya mahasiswa ini sudah sangat bagus ya. Mereka tetap semangat untuk kuliah, jadi semoga di kelasnya Mbak Fania juga seperti itu. Mantap sekali kalau di kelas saya pada ngelemprek. Mantap lemreknya ya. Tapi semoga tidak mematahkan semangat kita untuk tetap memberikan ilmu-ilmu yang berguna untuk mereka Mbak. Oke, siap kalau itu Mbak. Oke sip Mbak, jadi mungkin langsung saja Mbak tanpa berbasa-basi lagi Miss. Kita langsung mau tahu nih sebenarnya antropologi itu seperti apa sih gitu. Karena seringkali kita sering dengar kalau antropologi itu belajarnya tentang kebudayaan. Tapi ada juga yang ngomongin antropologi itu berarti belajar tentang manusia gitu. Jadi sebenarnya antropologi sosial itu yang ada di Undip ini seperti apa sih Mbak? Oke, kalau kita ngomongin antropologi, sebenarnya semakin saya memaknai antropologi itu semakin tamak yang dirasakan oleh saya. Iya nggak sih Mbak Olin? Kayak semua hal itu tuh bisa masuk ke antropologi kayak gitu. Nah, pada saat itu pengalaman saya menjadi mahasiswa waktu S1, yang saya pikirkan pada saat itu adalah, ini jujur-jujuran aja ya, saya cuma mikir kayak gini, apa ya yang bisa saya lakukan gitu? Apa sih yang bisa saya ambil dari sekian banyak jurusan yang ditawarkan oleh Undip gitu kan. Terus saya mikir, saya cuma seneng jalan-jalan aja sih. Gitu. Sama banget Mbak. Iya kan? Saya cuma seneng jalan-jalan aja sih, dan kebetulan nih meskipun saya agak introvert juga, tapi saya juga suka ketemu orang-orang gitu kan. Akhirnya saya pilih antropologi sosial. Pada saat itu saya angkatan pertama Mbak Olin, 2014. Pada saat itu saya berbekal, saya pengen mengetahui apa sih yang sebenarnya ada di dunia ini, mengetahui gimana sih beragam orang-orang, bagaimana dinamika kehidupan mereka gitu kan. Nah, pada akhirnya saya mengetahui bahwa antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana dinamika kehidupan masyarakat, kehidupan sosial budaya, dan juga ada nih percabangannya yaitu secara fisik gitu. Memang sih ilmu antropologi ini kalau dipikir-pikir sebenarnya ini ilmu tua ya. Cuma di Indonesia ini tuh masih belum terlalu digaungkan karena biasanya antropologi itu pada kerjanya di belakang layar gitu. Nah, karena di belakang layar itu jadi nggak terlalu banyak dinotis oleh orang-orang gitu. Ibarat kata ada sutradara tapi yang ke-shoot kan aktrisnya gitu. Nah, antropologi itu orang-orang yang ada di belakang layar itu. Kita menghasilkan banyak sekali karya-karya, terutama tulisan gitu ya. Dan itu juga ada banyak sekali percabangan untuk output kita, ada video etnografi, ada etnografi secara tulisan, ada fotografi juga gitu. Nah, bahwasannya di sini kalau bisa kita ngomongin apa sih itu antropologi gitu kan. Jadi antropologi itu sebenarnya ada cabangan dua nih. Yang satu fisik, yang satu tentang sosial gitu. Fisik itu bisa saja masuk ke zaman prehistori, sejarah dan lain sebagainya, yang kita akan mempelajari gimana nih dari atas sampai bawah, bagaimana bentuk tulang dan lain sebagainya. Kalau nggak salah di kemarin itu ada penemuan, saya lupa di mana, cuma ada penemuan makam yang dipanggil adalah seorang antropolog. Dengar kabar ini nggak Mbak Ulin? Belum tuh Mbak, gimana? Kalau diceritakan lebih lanjut. Jadi itu tuh yang dipanggil adalah seorang antropolog. Yang disuruh adalah, antropolog disuruh kayak gini, tolong dong ini diidentifikasi ini dari ras mana ya dan dari mana ya gitu. Dan waktu dilihat secara gamblang dia datang tek gitu. Makam orang Islam nih,
gitu. Kenapa bisa diidentifikasikan sebagai orang Islam? Karena apa? Tulang belulangnya itu menghadap kepada Mekah ya gitu. Jadi nah itu tuh, jadi antropologi ragawi itu tuh di situ gitu. Nah ini salah satu contohnya, belum lagi nanti mempelajari struktur tulang dan lain sebagainya. Tetapi yang unik di antropologi sosial di Undip ini kita menyongsong tentang kehidupan sosial. Jadi kita nggak ngelihat nih, wah jarinya Mbak Olin panjang segitu rasnya apa ya gitu. Enggak, tapi kita melihat gimana sih Mbak Olin itu tuh bisa berdinamika dengan orang lain dan akhirnya kita bisa menggunakan, oh Mbak Olin orang Jawa nih. Oh Mbak Olin orang Chinese nih, oh Mbak Fania orang Jawa nih gitu. Tetapi kan dari situ kita bisa melihat gimana sih karakteristik orang-orang yang ada di dalam situ gitu. Nah dari budaya tersebut kita akan melihat ke fakta-fakta sosialnya juga. Gimana konflik-konflik sosial yang terjadi antara ras ini dan ras ini. Dan konflik sosial tersebut yang akhirnya membentuk dinamika-dinamika lain di luar skup yang besar dari budaya yang melingkupi gitu. Misalkan itu ada yang namanya subculture gitu. Jadi bagaimana orang Jawa tuh ternyata di dalamnya tuh ada orang Jawa apa nanti kayak gitu. Nanti ada orang Jawa apa gitu. Ada kayak Batak gitu ya, ada Toba, ada yang ini gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat karakteristik dari situ gitu. Dan antropologi itu asik gitu dalam artian gak cuma mempelajari hal-hal kayak gitu aja sih teman-teman, tetapi kita juga ada banyak percabangan gitu kan. Ada antropologi media, ada antropologi antropologi administrasi juga ada ya, ada antropologi perkotaan, perdesaan, gender, seksualitas, dan antropologi lainnya. Ada antropologi linguistik juga gitu, ya kan? Itu banyak sekali, makanya saya bilang antropologi itu ilmu yang rakus. Semua diembat ya, Semua Mbak. diembat. Nah, bahkan tulang-tulang yang biasanya arkeologi aja Diembat juga juga. bisa, iya. Jadi tadi yang menarik banget Mbak kayak biasanya yang didatengin kalau ngelihat tulang-tulang yang sudah lama gitu ya, itu kan biasanya arkeologi gitu. Ternyata antropologi Iya. bisa masuk ke situ. Iya, karena kan arkeologi itu kan biasanya kan melihat kepada ini, coba nanti dikoreksi kalau saya salah ya gitu, melihat bagaimana struktur gitu aja ya. Tapi dari antropologi sendiri itu tuh ngelihat bagaimana dinamika sosialnya. Dia menghadap ke kiblat gitu, menghadap ke Mekah itu tadi itu kan dinamika sosial. Iya, betul sekali Mbak. Gitu. Jadi dari situ kita bisa mengidentifikasi, oh ini dari mana dan ini dari mana gitu. Jadi kita tuh kayak mitigasi gitu loh guys, ya nggak sih? Kayak misalkan, oh saya tahu Mbak Olin orang Jawa. Oh orang Jawa biasanya karakteristiknya kayak gini nih. Bukannya ini ya, bukannya apa ya memplot-plotkan ya, tapi kita kan punya yang namanya pattern ya. Pattern of culture tuh Ruth Benedict ada kan gitu. Iya, oke. Nah, jadi kita dengerin penjelasannya Mbak Fania gimana? Makin keren kan, makin penasaran nggak tuh sama yang namanya antropologi sosial gitu ya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit gitu ada berbagai macam kepakaran di antropologi gitu. Mungkin Mbak Fania bisa menjelaskan lebih lanjut lagi gitu kepakaran-kepakarannya apa? Kok bisa kita masuk di berbagai macam ranah gitu? Oke, jadi kalau misalkan kita ditanyain, kenapa sih kok bisa sih antropologi itu tuh masuk ke berbagai macam ranah seakan-akan kita memang rakus ya kita lakui aja kita memang rakus gitu ya. Nah, jadi gini, pada dasarnya jika kita berbicara tentang ilmu sosial, itu tuh pasti kita akan melihat peritilan-peritilan kecil yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu yang namanya antropologi itu ada khasnya etnografi. Etnografi ada khasnya observasi partisipan. Nah, dari observasi partisipan itu kita bisa ngelihat, oh ternyata dinamika keseharian orang tuh kayak gini loh gitu. Nah, dari situ kita akhirnya bisa melihat percabangan-percabangan seperti misalkan saya ada di gender dan seksualitas. Saya bisa melihat konflik-konflik masyarakat secara sosial mengenai gender dan seksualitas tersebut. Bagaimana hal-hal tentang penyorotan pembagian kerja, terus kemudian adanya kelahiran-kelahiran angka interseks dan lain sebagainya gitu kan. Seperti Mbak Olin juga ada di gender, konstruksi tubuh dan seksualitas juga. Jadi Mbak Olin tuh melihat bagaimana perempuan itu berlomba-lomba untuk bisa menjadi sempurna ya bentuk tubuhnya, begitu juga dengan laki-laki toh gitu yang nah itu makanya kemarin saya sempet sih waktu itu Mbak Olin belum masuk ya. Saya itu meneliti tentang, bukan meneliti sih sayanya sih, tapi mahasiswa saya tuh meneliti tentang bagaimana orang-orang tuh pergi ke gym, pergi yoga dan lain sebagainya. Itu tuh ternyata mereka itu tuh nggak nyari sehatnya, tapi nyari prestisnya.
nyari prestis, nyari bentuk tubuh yang ideal itu seperti apa, sehingga apa, dia akan mulai dikagumi oleh orang-orang. Akhirnya dia bisa diterima oleh masyarakat, komunitas. Nah, pada intinya kita melihat di situ tuh, isu-isu seksi apa yang bisa kita bawa dari masyarakat gitu. Bagaimana ternyata pengkonsumsian sesuatu, kayak saya mau ke gym, saya mau yoga, saya mau pilates gitu, tapi ternyata itu nggak sekedar hanya itu aja pengen nyari sehat, tapi enggak, tapi ternyata bagaimana persaingan kelas itu juga ada gitu. Jadi asik guys, antropologi itu asik Iya. gitu. Ya ternyata memang seasik itu kalau misalnya kita dengar dari penjelasannya Mbak Fania. Nah itu tadi Mbak Fania sudah menjelaskan Mbak Fania ini ada di bidang apa gitu ya. Terus kan pasti di antropologi ada banyak dosen lain kan Mbak. Betul. Ada banyak kepakaran-kepakaran yang lain juga Iya. beragam juga nggak Mbak? Ya, Bisa disebutkan siapa saja dosen-dosen di antro mungkin banyak. kepakarannya? Dan kita dosennya muda-muda. Dan arti kan kayak gak bisa dibedain nih mana yang dosen, mana yang mahasiswa. Kadang tuh waktu saya masih inget banget waktu saya masuk, saya bingung, saya harus naruh motor saya gimana gitu. Saya masuk ke parkiran, dosen ditanyain, mahasiswa di sana gitu. Saya dosen. Pasti gitu ya Pak Satpamnya udah setat banget. Gitu. Oh dosen, iya baru pas saya baru masuk, jangan dimarahin ya Pak gitu. Jadi keunggulannya adalah kita dosennya muda-muda, dalam artian kita easy going banget nih, kita sama mahasiswa kita easy going, bahkan kayak temen sendiri. Tapi tetap aja sih kita akan tetap memperhatikan yang namanya gap untuk berteman sama mahasiswa itu gimana, dan mahasiswa juga paham nih kalau berteman dengan dosen kayak gimana gitu. Nah dari situ mahasiswa juga bisa mulai paham nih, kayak misalkan nih tadi yang kita sudah mention gitu ya. Iya. Oh, Mbak Fania ada di gender dan seksualitas gitu. Oh, Mbak Olin ada di konstruksi tubuh dan seksualitas gitu. Nah nanti kita akan merambah lagi, oh ada Mas Eko nih dari linguistik, antropologi linguistik. Kemudian ada Mas Tony dari maritim, kemudian ada Mas Ardan yang digandrungi oleh semua mahasiswa itu. Ada Mas Ardan yang juga ada di antropologi pedesaan, ada juga Mbak Ayu juga tuh di maritim juga, ada Mbak Yani di pariwisata, ada Mbak siapa namanya, Mbak Zulfa ada di kesehatan, antropologi kesehatan, kemudian ada Mbak Adelia di antropologi hukum, ada Mbak Ismi ada di antropologi agama, kemudian ada Mas Dani ada di antropologi ekologi, siapa lagi yang belum disebutkan? Tetua-tetua kita, oh ya, Mr. Budi. Mr. Budi ada di antropologi kebijakan dan perkotaan, kemudian ada Pak Yanto yang ini Pak Yanto tetua kita. Assalamualaikum Pak Yanto. Pak Yanto ya. Pak Yanto yang ada di antropologi kependudukan, gender dan seksualitas juga, ada Pak Arido juga yang ada di pluralisme, multikulturalisme, dan kalau nggak salah ada Mbak Tari juga tuh, Mbak Tari itu kalau tidak salah ada di hukum dan ekonomi. Nah itu, terus habis itu ada juga nih yang lagi tube, itu ada Bu Alfidatul, Bu Ida itu kalau nggak salah beliau ada di dinamika masyarakat dan adat gitu. Terus siapa lagi yang belum disebutin ya, ada Mas Fadik tuh dia. Mas Fadik media itu iya. Antropologi media ya Mbak ya? Antropologi media itu juga catchy juga loh, bagaimana kita bisa melihat persebaran media sampai akhirnya mendoktrin masyarakat nih, oh kamu yang bener harus kayak gini gitu, bagaimana gosip-gosip gitu ya di Indonesia bisa banyak sekali dan masyarakat sangat tertarik. Nah itu antropologi media tuh di situ. Ada pop culture juga yang dibawain Pak Rido juga ya, tentang tuh yang suka K-pop, yang suka Jepang. Yang suka K-pop siapa? Ke Mbak Fania apa ke siapa? Enggak, kalau ke Mbak Fania dulu pernah sih kecemplung di antropologi ini budaya pop itu, tapi biasanya ke Pak Arido gitu. Nanti pasti dosen duanya saya gitu. Terus Jepang tuh wibu-wibu tuh, siapa yang wibu di sini? Bapak ayo mau tertarik join antropologi Budaya pop juga. Budaya pop. Nah, gini Mbak, jadi tadi sudah dijelaskan sangat detail juga gitu kan. Kita juga melihat lagi deh ke belakang gitu, bahwa antropologi ini ada juga gitu di berbagai macam universitas di Indonesia gitu, ada nggak cuma di Undip aja gitu. Kira-kira Mbak Fania bisa nggak menceritakan kekhasan yang kita miliki gitu dibandingkan dengan antropologi yang ada di universitas lain? Oke, kalau dibilang kekhasan antropologi Undip itu apa sih sebenarnya sih, kalau yang spesifik banget itu enggak, cuma kita
masih masuk pada tagline Salam Budaya dan Faculty of Humanities itu tadi ya, kita sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dan skop penelitian kita juga ikut roadmap juga bahwa kita tuh biasanya suka neliti di keadaan maritim gitu. Jadi meskipun nih skupnya maritim gitu ya, misalkan kita ada di pesisir mana gitu, tapi kan pesisir kan nggak sekedar pesisir, nggak sekedar ekologi aja dong gitu. Tetapi juga ngomongin tentang bagaimana dinamika antar nelayan tuh pembagian kerja based of gendernya gimana gitu. Dan yang asik lagi tuh kemarin nih, Gimana tuh Mbak? saya penelitian ke Pekalongan sama Mas Dani gitu. Yang tadi saya mention ya soal ekologi ya, dia sangat excited ngomong sama saya gitu kan. Fania, apa? Aku nemu data lucu, data kok lucu gitu kan, saya mikirnya kayak gitu. Apa emang datanya gimana? Ternyata orang Pekalongan tuh berlomba-lomba untuk beli tanah loh. Kayak di pikiran saya beli tanah, iya beli tanah itu kan berarti kan ya kayak udah biasa orang beli tanah tuh kayak oke berapa meter, berapa harganya gini-gini, berapa hektar atau apa dijual gitu. Hektar gak tuh kaya loh. Nah, di situ saya bingung kayak oke, beli tanah kemudian terus gimana? Oh ternyata bukan beli tanah yang meter-meteran itu enggak, tapi beli tanah untuk diuruk terus habis itu ditaruh ke rumah mereka gitu. Jadi karena ada keadaan alam yang mana itu fenomena rob ya. Tapi itu kan mengikis tuh naik terus dan akhirnya masyarakat itu tuh berlomba berlawan sama alam itu tadi untuk menaikkan rumah mereka juga. Jadi mereka bukan beli tanah ya, mereka tuh bukan beli tanah, bukan untuk memperluas lahan, tapi untuk apa? Ninggiin lahan itu tadi. Jadi fenomena beli tanah ini bukan tentang beli tanah berapa luas, tapi berapa tinggi. Makin tinggi tanah mereka, maka makin berhasil mereka untuk survive. Oh, iya sih, bener juga. Gitu. Gimana bisa survive dari dan mengadaptasi dari itu ya lingkungan. Nah itu antropologi yang khasnya kita itu tuh ada di situ tuh. Kita bisa melihat bagaimana dinamika masyarakat pesisir di Jawa Tengah karena kan memang antropologi di Jawa Tengah ini tuh cuma punya antropologi Undip ya, meskipun ada UGM juga, tapi UGM tuh kan maksudnya regionalnya kan di Jogja. Ya betul. Iya kan gitu. Jadi kita conquer Jawa Tengah guys. Gitu. Tuh sama Bapaknya ini kayak gak akan berhenti ketawa gitu, seru banget gitu ya. Terus apalagi kita yang awalnya pasti para pendengar yang nggak tahu antropologi, menurut saya pasti akan tertarik dengan antropologi dari penjelasannya Mbak Fania ini gitu. Ya masuk antropologi guys. Nanti kita ketemu sama kita nih. Kita tiap hari nggak kaku kok. Kita main-main kok. Awas judes. Ups, tiba-tiba digalakin. Enggak, canda. Kita nggak pernah galak, kita selalu senyum, setia dan ramah. Gitu ya sih bener. Nah terus tadi udah bicara antropologi itu apa, dosen-dosennya siapa aja, kepakarannya apa, kekasannya apa. Nah terus nih prospek ke depan Mbak gitu. Kalau kita mau cari kerja lulusan antropologi gimana tuh Mbak? Susah nggak? Enggak, justru antropologi itu ya itu tadi yang saya bilang bahwa antropologi itu kan ilmu yang serakah ya bisa masuk mana aja. Bahkan ada antropologi politik juga kan. Iya betul. Yang mana politik tuh masih lagi gomblas ya, panas. Membara seperti diriku Nah, di sini antropologi itu bisa masuk kemana aja. Apalagi antropologi itu kan masih asing ya di kalangan masyarakat umum. Dulu aja saya ditanyain, oh kalau masuk antropologi? Iya. Oh yang lihat bintang itu ya? Iya. Oke, lihat bintang gua gitu. Nah, dari situ justru karena kita ini bukan nggak tahu ya, ini keuntungan atau kesedihan kita ya, kemalangan kita ya. Cuma karena kita jarang dikenal gitu ya. Justru antropologi ini tuh dibutuhin banyak banget. Kemarin bukaan PNS itu aja tuh kayak sekitar 1.500-an gitu. Nah itu tersebar di berbagai cabang pemerintahan gitu. Terutama kita tuh dibutuhin di NGO juga. Untuk meneliti masyarakat gitu. Biasanya kita sih jadi peneliti ya, dan peneliti duitnya banyak. Tuh Duitnya banyak gitu. Nah kalau misalkan kalian ternyata nggak suka penelitian banget nih, kalian bisa aja jadi guru. Itu juga bisa sih biasanya. Kalau misalkan pengen nggak pengen ngapain jadi guru doang, aku juga pengen jadi penelitian, kayak jadi dosen kayak gitu.
gitu. Ke media gimana Mbak? Jadi jurnalis bisa nggak sih Mbak antropologi ke jurnalis? Bisa dong, bisa banget. Karena kita terlatih untuk bisa menulis, kita bisa masuk ke jurnalis itu dan itu sangat bisa banget gitu. Biasanya kita juga masuk sebagai HRD, sebagai konsultan juga biasanya. Karena HRD itu Lebih aja ya Mbak ya ternyata. Enggak. Justru kemarin tuh karena kakak saya tuh ada di HRD di BUMN gitu, BUMN salah satu BUMN di Indonesia. Dia justru nyebar loker ke saya, kita butuh antropolog gitu. Pusing gua tuh gitu. Dia bilang, gue pusing banget, gue nggak ngerti harus gimana, saya nggak ngerti harus gimana mempelajari masyarakat dan kebudayaan, so I have to recruit an anthropologist gitu. Ya udah, saya kasih tuh dan mereka banyak banget yang di Pertamina, banyak banget dulu lulusan kita. Banyak banget yang di Pertamina, mereka biasanya untuk meneliti tentang prospek lahan gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita mau bukaan lahan gitu, bukan kita ya, mereka ya yang berkepentingan itu mau bukaan lahan gitu. Itu kan harus mempertimbangkan juga nih ada masyarakat adat nggak di situ. Kalau misalkan kita buka lahan di situ, efeknya ke mereka gimana? Gitu. Nah, itu antropologi di situ. Jadi kita kalau dibilang banyak banget begitu. Banyak banget. Kebetulan juga kemarin di kepolisian juga ada tuh teman saya masuk. Jadi dia masuk ke kriminologinya malahan, masuk di situ melihat pattern-pattern. Oh, ternyata biasanya kriminal tuh datang dari budaya ini loh, gini-gini loh gitu. Dan kenapa kita juga bisa mempelajari kenapa sih apa sih yang salah dari kehidupan kita sehingga masih banyak banget atau tinggi banget tingkat kriminalitas gitu. Jadi kalau dibilang antropologi bisa kemana? Bisa kemana aja, beneran itu terutama di NGO dan NGO gajinya banyak. Gimana? Iya benar. Nah kan gitu. Udah gitu nanti pasti jalan-jalan ya nggak? Yuk. Oh, jalan-jalan dong. Pasti dong. Kita kemarin Mbak Olin kemarin habis di kemana? Ke Mandalika ya kan? Ya, Ya, ke Lombok ya. saya ke Bali. Nah, habis ini kita kemana lagi kemarin itu ada prospek kita mau ke Vienna ya. Ke Vienna, ke luar negeri. Mas Ardan juga mau berangkat ke Swedia. Iya. Terus habis itu Mbak Ismi katanya dengar-dengar juga mau ke Australia. Nah, ya Mbak Ismi juga mau ke Australia gitu. Ini juga nanti kita mau ke Kalimantan juga tuh. Saya lupa di daerah mana Kalimantannya. Intinya kita jalan-jalan. Jalan-jalannya ngapain Mbak? Jalan-jalannya nih kita penelitian of course. Aku mau belanja ini. Dan tentu saja kita akan selalu dapat income yang enggak kalah fantastis juga sih harusnya sih ya gitu. Karena kita kan menyumbang banyak sekali pengetahuan, menyumbang updated data untuk penelitian juga gitu. Dan biasanya juga antropolog tuh diundang ke Istana Negara juga untuk penelitian juga gitu, untuk menyetorkan gimana sih impact-nya pemerintahan kita tuh kayak gimana. Mereka pasti kayak gitu, apakah sudah efektif atau belum. Nanti data-data itu dikolektifkan dan dikirimkan gitu. Kalau misalkan perlu kita datang ke sana gitu. Mantep banget. Mantep banget guys. Tidak ada keraguan untuk masuk antropologi. Iya, yang tadi mulai berpikir antropologi itu apa, yang biasanya ditanyain, oh ngomongin bintang, oh cuman ngomongin tulang-tulang aja, ternyata enggak ya. Kamu gali-gali tanah ya? Ya itu arkeologi ya. Arkeologi itu bukan antropologi. Tapi ternyata tadi ceritanya Mbak Fania, untuk melihat si tulang ini aja itu ternyata antropologi juga dibutuhkan. Betul, ada antropologi medis juga ya, antropologi medis juga di situ. Ya. Oke, gimana nih? Sudah tertarik? Sudah semakin tertarik atau malah semakin bingung? Semoga jangan bingung ya. Ini sudah sangat seru sekali, tapi ternyata ya keterbatasan waktu yang harus memisahkan kita Mbak Fania. Iya. Padahal saya masih pengen banyak ngobrol. Kita spilty gitu. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Mbak di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih Mbak banyak sekali ini sudah berbagi informasi sangat insightful ya. Ini tadi pengetahuan mengenai keilmuan antropologi itu apa saja, kepakarannya yang bisa dipilih apa saja, dan peluang kerjanya itu apa saja. Itu tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Mbak Fania gitu. Jadi mungkin ada tambahan lagi Mbak atau 1-2 patah kata gitu? Oke, teman-teman,
Mungkin kalian ada di state yang mana kayak, "Saya bingung masa depan saya harus kayak gimana, saya bingung saya mau kuliahnya apa, nanti kalau udah kuliah juga bingung nih gue kerja apa," gitu ya, "saya mau kerja apa," gitu. Don't worry about it gitu loh, karena saya percaya saat kamu melakukan yang terbaik, itu kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dengan cara apa? Join antropologi Undip. Promosi ini ya. Promosinya gitu banget ya. Tapi beneran serius guys, kita adalah prodi yang memiliki prospek kerja yang sangat luas, dan kita kebetulan nih dosen-dosennya juga sangat easy going, jadi kita selalu melayani kalian dengan siaga gitu ya, 24 jam malahan ya, kita kadang masih ngebalesin WA kalian, chat-chat kalian gitu yang bingung, "Aduh Mbak Fania, saya bingung nih gimana nih, saya penelitiannya gini-gini." Nggak apa-apa, ya udahlah. Jadi itu termasuk service kita juga sebagai dosen pengampu kalian, dan juga jangan lupakan bahwa saya rasa, ilmu-ilmu tentang kemanusiaan seperti ini memang harus selalu dilanggengkan gitu, karena ini adalah salah satu cara kita untuk waras sebagai manusia gitu. Salah satu cara kita untuk sebagai orang yang sehat untuk memuliakan sesama manusia gitu. Ya mempelajari manusia itu tadi. Iya, karena dari mempelajari manusia itu tadi kita bisa melihat, oh ada konflik sosial ini nih, ada konflik sosial ini nih, dan dari situ kita bisa belajar bahwa setidaknya kita bisa menolong satu sama lain gitu. Jadi ya ibarat kata ilmu antropologi ini tuh bukan sesuatu yang kayak ilmu formalitas doang, tapi bisa membangkitkan rasa empati kita gitu. Gitu Mbak Aling. Terima kasih Mbak Carolina. Iya 100 banget. Oke, seperti itu. Terima kasih sekali Mbak Fania atas kehadirannya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya gitu. Ya oke, mungkin sampai di sini dulu episode kita kali ini. Seputar program studi yang termudah di FIB Undip, tapi ternyata yang terseru juga. Terasik. Terserunya karena banyak dosen-dosen muda di sini ya gitu. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu supaya tidak ketinggalan ke episode-episode selanjutnya gitu. Oke, untuk terakhir kalinya supaya tetap semangat, kita lakukan bersama-sama ya Mbak. Oke, boleh. Ya, podcast Suara Budaya. Salam budaya.